Alhamdulillah alladzi jama'ana Allah wa iyyakum fi hadzal makan asy-syarif wa hadhihi al-munasabati al-mubarakah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala kama qad jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlis asy-syarif an yajma'ana wa iyyakum fi yaumil mahsyar inda sahibil majlis wa inda ainil majlis bahwa Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, perkumpulan kita di malam yang mulia ini adalah perkumpulan yang mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di saat yang mulia setelah kita meninggalkan 3 hari ayyam tasyrik. Maka kita berharap agar semoga Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menjadikan kita orang-orang yang kembali suci minal aidin wal faizin, dan orang-orang yang menggapai kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga puasa kita di ayyamul usyur 10 hari tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang kita korbankan daripada adhiyah di hari yang mulia ini pula diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena hanya dengan itulah, dengan perbuatan itulah kita bisa meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau baginda Muhammad mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya mamin amali bani Adam fi yaumin nahar ahab ilayya min iraqatid dam. Tidaklah sesuatu amalan Bani Adam manusia yang paling dicintai oleh Allah di hari lebaran seperti apa? Seperti mengalirkan darah atau berkorban di hari yang mulia tersebut. Maka amalan itu dicintai oleh Allah apabila kita betul-betul ikhlas karena Allah. Amalan itu akan membuat kedudukan kita tinggi apabila betul-betul dengan hati yang lapang, sebagaimana Rasulullah mengingatkan, fatayyibu biha nafsan. Jadikanlah hati kita betul-betul tulus karena Allah, betul-betul lapang perbuatan tersebut hanya untuk meraih kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau baginda Muhammad pun mengingatkan bahwa sesungguhnya pengorbanan tersebut adalah sesuatu yang besar, bahkan nantinya pun bisa menjadi bekal kita di hari kiamat, di mana beliau baginda Muhammad SAW bersabda, "Abdimu dhahayakum fa innahu yawmal wa innaha yawmal qiyamah matayakum." Muliakanlah apa yang kau sembelih daripada apa yang dilakukan di bulan ataupun di hari Idul Adha, karena sesungguhnya itu nanti semua akan menjadi kendaraan kita kelak di hari kiamat, hari yang genting, hari yang menakutkan. InsyaAllah apa yang kita korbankan menjadi syafaat buat kita, meringankan untuk kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Fal'iyadu billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man wujidalahu sa'ah, barang siapa yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kemudahan untuk tadhiyah, untuk berkorban, walam yudhahi, insya'a an yamud yahudiyan aw nasraniyan wala yakrubanna musallana. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang diberi keleluasan oleh Allah harta yang lebih tapi enggak nyembelih, enggak mau berkorban, yang ditakutkan adalah meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, yang intinya adalah meninggal su'ul khatimah. Bahkan orang-orang yang kikir seperti itu, fala yakrubanna musallana, kata Rasulullah, jangan dekat-dekat musalla kita, jangan dekat-dekat rumah Allah, jangan dekat-dekat tempat ibadah kita. Enggak pantas seseorang yang perhitungan sama Allah untuk masuk ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, intinya muliakan apa yang kita korbankan dan jadikan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengannya pun kita akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai penuntut ilmu, kita adalah sebagai pewaris Rasulullah SAW. Maka kita diharap mempunyai hati yang cinta dengan sahibul risalah, yang selalu berkait dengan mereka,
orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana orang-orang sebelum kita dahulu mempunyai hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan pada kaum solihin baik yang mereka masih hidup atau mereka yang telah meninggal dunia. Bahkan diriwayatkan bahwa kita punya salaf, ketika mereka menuntut ilmu, hati mereka betul-betul berkait dengan para rijal, para solihin, yang bahkan mereka adalah rijal barzakhi, orang-orang yang ada di barzakh, mereka kaum solihin yang telah mendahului kita. Di mana diriwayatkan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya guruku Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad min syiddat ta'alluqi birrijalil salihin min ahlil barzakh. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya guruku ini saking dekatnya sama kaum solihin, khususnya yang ada di barzakh, lau qila lana, kalau dikatakan kepada kita, anna Abdullah bin Alawi Al-Haddad nada ahlal kubur faqamu la saddaqtu. Kalau sampai ada yang berkata bahwa Imam Haddad berdiri di kuburan kemudian meneriaki ahlul kubur, niscaya ahlul kubur itu akan bangkit dan aku percaya. Kenapa? Saking dekatnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan mereka ahlul kubur, dengan mereka orang-orang solihin yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan pasti kita dapat merasakan dalam kehidupan kita karena berkah ilmu mereka yang kita lalui atau kita dapati. Maka dari itu kita nuntut ilmu sampai di mana kecintaan kita dengan mereka para aulia, yang mana mereka adalah ahlul kubur. Maka seorang talibul ilm kalau sumpah, kalau sedih, maka ziarahlah ke kubur. Idza ta'assar, kata Imam Abdullah bin Alawi, idza ta'assar alaikumul umur fa alaikum bi ahlil kubur. Kalau udah kita sumpah, sedih, nuntut ilmu, merasakan kejenuhan, fa'alaikum bi ahlil kubur, datangi mereka orang-orang solehin, datangi mereka orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Allik qulubakum bihim, hati kita sangkutkan dengan mereka orang-orang yang dekat. Karena apa? La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya' indallah turzaqun. Jangan kau sangka, jangan kau kira bahwa mereka orang-orang para aulia, mereka meninggal kemudian mati begitu saja. Enggak, mereka hidup. Mereka lihat, mereka girang melihat kita. Ketika kita nuntut ilmu, ketika kita menghafalkan, ketika bangun malam, ahlul kubur, mereka orang-orang ahlul kubur gembira melihat inilah mereka orang-orang penerus kami, generasi-generasi yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang memegang panji bendera warisan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka majelis kita pun harus majelis yang penuh dengan menyebut nama mereka. Ketika kita duduk, kita cerita tentang bagaimana akhlaknya kaum solihin. Agar apa? Enggak lain supaya kita ingin menirukan. Ketika kita duduk bersama, kita membaca Ainiyah. Ketika kita duduk membaca Al-Ghurar. Ketika kita duduk kita baca Iqdul Yawaqid, kitabnya kaum solihin, manaqib para rijal, yang itu semestinya enggak lepas daripada kita para penuntut ilmu. Diriwayatkan bahwa dulu guru-guru kita kalau sudah waktunya taklim itu libur, bukan mereka main, bukan mereka terus nganggur, bukan mereka terus melakukan hal ini atau itu, tapi mereka apa? Menghafalkan diwan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mereka baca kutub-kutub sholihin, Syarh Ainiyah, Iqdul Yawaqid, Al-Ghurar, itu mereka baca di kata waktu liburan. Maka waktu liburan buat mereka adalah qiraah kutubis salaf, membaca kitab-kitab salaf ataupun membaca kitab Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Al-Habib Ali bin Syihabuddin radhiyallahu taala anhu, beliau yang dikatakan Ainut Tarim, beliau yang dikatakan Qalbut Tarim, beliau yang disebut dengan hatinya Tarim. Itu beliau ketika datang di kota Tarim maja'ah, datang di kota Tarim suatu kegentingan, keadaan yang begitu parah, di mana orang-orang waktu itu merasakan kelaparan, hidup yang sulit, harta sulit didapat. Beliau bertanya, hingga akhirnya orang-orang pun pada hijrah ke negeri Makkah. Ada yang ke Indonesia, ada yang ke Singapura untuk menuntut dunia. Habib Alwi ditanya, Habib, apakah engkau enggak hijrah bersama mereka? Apakah kau enggak merasakan sumpah? Apakah kau enggak merasakan kegentingan? Apakah kau enggak merasakan dalam keadaan yang begitu kelaparan, dalam keadaan yang sulit?
beliau mengatakan, kaifa adhiq, gimana aku sumpek, wa kaifa ahzan, dan bagaimana aku sedih, wa ma'il Qur'an wa kutubul Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ana punya Al-Quran yang aku baca selalu dan di situ hatiku tentram, dan aku punya kitabul Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, aku punya Nasaih Diniyah, aku punya Da'watut Tamah, aku punya Risalah Mudzakarah, aku punya Sabilul Idzikar. Kitabul Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad adalah sebagai penyejuk bagi hatinya para thalibul ilm. Di mana kita dengan kitab-kitab mereka? Di mana kita ta'alluq? Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad sudah mengingatkan kepada kita, kalau kita kepingin untuk duduk dengan Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, kita baca kitab Tadhkirun Nas, faka'annana nagra' baina yaday. Seakan-akan kita duduk belajar dengan Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, walaupun kita hanya baca berdua dengan teman kita. Kita kepingin kenal dengan Habib Idrus bin Umar, kita baca Iqdul Yawagid, kita baca kitab tersebut, seakan-akan ruh beliau ada di tengah-tengah kita, seakan-akan pula kita ngaji dengan beliau. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, kalau engkau enggak mendapatkan rijal shadiqin, maka beliau mengatakan, duduklah, bersimpulah dengan kitab-kitab mereka yang dengannya engkau seakan-akan mengaji ataupun belajar dengan mereka, orang-orang sholihin. Maka dari itu, alik, gantungkan hati kita dengan kaum sholihin, dengan salaf kita. Duduknya dengan suatu majelis adalah majelis yang enggak kenal dunia, majelis yang enggak ada di situ ghibah, majelis enggak ada yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai majelisnya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, majelisnya mereka para thalibul ilmi waktu itu, diriwayatkan ada seseorang dari negeri Maghrib yang sekarang disebut dengan negeri Maruku, datang ke negeri Tarim. Sampai beliau di negeri Tarim hadir majelis-majelis seperti yang kita lakukan di malam yang mulia ini. Kemudian hadir pula ke majelis-majelis kaum sholihin, duduk bersama Imam Ahmad bin Zain al-Habashi, duduk bersama Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, duduk bersama Allamatud Dunya, duduk dengan mereka orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ketika beliau ke Maruku, beliau ditanya, "Gimana perjalananmu ke kota Tarim? Bagaimana perjalananmu ke negeri ilmu tersebut?" Beliau menjawab dan beliau mengatakan, sakantu baina yadil kubur. Aku ini hidup di kuburan walaupun seakan-akan mereka hidup. Kenapa di kuburan? Beliau mengatakan, li'anna ma sami'tu minhum ad-dunya wala sami'tu minhumul ghibah. Aku hadir duduk dengan mereka yang diomongkan akhirat terus. Yang diomongkan adalah kedekatan dengan Allah terus. Yang diomongkan adalah enggak lain dan enggak bukan selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di situ ngomong dunia, enggak ada di situ ngomong hal-hal maksiat. Di situ enggak ada para thalibul ilminya yang ngomong hal-hal yang enggak manfaat. Maka bagaimana dengan kita ketika kita duduk? Sulit kita menyerupakan diri kita dengan mereka kalau kita enggak mau merubah diri kita. Coba kita perhatikan apa majelis yang selalu ada di antara thalibul ilm di sini. Kalau udah duduk thalibul ilm satu sama lain cerita. Kadang ceritanya maksiat yang dulu dijalani, yang Allah sudah ngasih nutup, Allah ngasih sater, Allah ngasih penutup, malah dibuka lagi aib tersebut. Saya dulu maksiat ini, saya dulu maksiat. Bal yaftakhiruna bil ma'asi. Fal iyadu billah, saking jauhnya sama Allah sampai dia itu bangga dengan kemaksiatan tersebut. Duduk yang diomongkan fal iyadu billah adalah perempuan. Duduk yang diomongkan adalah fal iyadu billah rokok. Duduk yang diomongkan adalah film yang enggak manfaat. Duduk yang diomongkan hal-hal yang enggak manfaat. Mana majelis kita dibanding dengan majelis mereka? Majelis mereka adalah kubur, karena di situ hanya ada akhirat, enggak ada dunia yang diomongkan. Itulah yang namanya thalibul ilmi, itulah yang namanya santri. Hari libur mereka adalah hari mendekatkan diri mereka dengan para salafun saleh. Baca itu kitab, baca secara ainiyah, baca al-ghuror, supaya kita tahu bagaimana besarnya kaum sholihin. Manaqib mereka adalah salah satu penyebab untuk kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, dengan kita membaca kitab mereka, kita tahu bagaimana mujahadahnya. Dengannya kita menjadi para siddiqin. Man nadhar ila bidayatur rijal sahara siddiq. Barang siapa yang memandang permulaan para aulia, niscaya mereka akan menjadi siddiqin, orang-orang yang nantinya menjadi aulia Allah. Wa man nadhar ila nihayatir rijal sahara zindiq. Tapi kalau orang lihat para aulia
yang dilihat keramatnya, yang diceritakan bisa terbangnya, yang diceritakan kasyafnya, yang diceritakan adalah nihayahnya, soro zindiq, dia akan menjadi orang yang zindik. Nuntut ilmu malas, nggak usah nuntut ilmu banyak-banyak, yang penting keramat, yang penting bisa terbang, yang penting bisa nebak, yang penting bisa ini dan itu. Fal iyadzubillah, akhirnya ilmu nggak dapat, keramat pun bukan keramat tapi istidraj, jadilah dia seorang yang zindik, orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fal iyadzubillah min dzalik. Maka itu wahai talibul ilm, ayo jadikan diri kita sebagai talibul ilm yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dengan hati kita selalu berkait dengan para salafun shalihin. Gak pantas kalau kita nuntut ilmu kemudian kita ditanya siapa Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Risalah Jami'ah yang kita baca itu siapa Habib Ahmad bin Zain, beliau murid siapa, enggak kenal. Kemudian kita yang baca risalah Mudzakarah, kemudian ditanya siapa beliau Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, juga kita enggak kenal. Pernah enggak kita baca Tathbitul Fuadnya? Pernah enggak kita baca manaqib beliau? Tahukah kita siapa Imam Ahmad bin Zain? Enggak kenal juga. Kenalkah kita dengan kitab-kitab Imam Sya'rani? Siapa beliau Imam Sya'rani? Juga enggak kenal. Ini aib buat kita penuntut ilmu. Maka kalau waktu kosong, baca manaqibnya sholihin. Kalau kita punya waktu renggang, baca kitab-kitab sholihin yang dikatakan bahwa sesungguhnya kitabnya orang sholihin itu mubarridatun lil qulub, pendingin buat hati kita. Kita nuntut ilmu, fikih, hadis, tafsir, ngafalin, mahamin itu agak panas. Tapi ketika kita baca kitabnya sholihin, kitabnya aulia, manaqib mereka seakan-akan sebagai pendingin untuk apa yang kita hafalkan, apa yang kita pelajari sebelumnya. Maka itu, ayo serah kuburnya kaum sholihin, baca kitab mereka dengan seakan-akan kita duduk dengan mereka, insya Allah kita pun akan mendapatkan manfaat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Karena ilmu yang dituntut adalah manfaatnya, bukan besar kecilnya. Ilmu dituntut untuk apa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Barang siapa yang nuntut ilmu untuk orang lain, fal iyadzubillah, nggak akan sampai, nggak akan pernah banyak, nggak akan puas. Man talabal ilmi li nafsih qalilun yakfihi. Kalau orang nuntut ilmu untuk dirinya, sedikit sudah cukup. Nuntut ilmu buat ikhlas, buat apa? Aku nuntut ilmu supaya dekat dengan Allah, dekat Rasulullah, dekat dengan para aulia. Saya nuntut ilmu cuman untuk enggak lain mengamalkannya menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Itu nuntut ilmu yang seperti ini qalilun yakfi, sedikit cukup. Kenapa? Hanya diri kita sedikit. Akan tetapi sebaliknya, waman talabal ilmi linnas, barang siapa yang nuntut ilmu untuk orang banyak, katsirun la yughni, banyak pun enggak akan puas. Kenapa? Li'anna hajatun nas katsir, karena hajatnya orang banyak. Nuntut ilmu supaya apa? Supaya nanti pintar ceramah. Nuntut ilmu nanti supaya apa? Supaya nanti jadi ulama besar, menjadi orang yang dipandang orang. Untuk orang, maka banyak pun enggak cukup, karena orang butuhnya banyak. Nuntut ilmu hanya untuk diri kita, insya Allah yang sedikit. Nuntut 5 tahun udah banyak dapatnya. Kenapa? Karena untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Maka daripada itu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah, ilmu yang mendekatkan kita dengan Rasulullah, ilmu yang dengannya kita menjadi orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka para aulia dan sholihin. Semoga hati kita berkait dengan para aulia, baik yang hidup ataupun yang meninggal, bahkan ahlil barzakh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.